Ya lalu seperti apa strategi Garuda Muda dalam menghadapi Korea Selatan di perempat final Piala Asia U23 Jumat dini hari nanti? Kita akan membahasnya bersama dengan Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali dan pengamat sepak bola Bungkus Naini. Pak Amali dan Bungkus, selamat malam semuanya. Ya, selamat malam, Egan. Ya, terima kasih atas waktunya bersama kami di Prime Time News. Langsung ke Pak Amali. Pak Amali, lawan yang sudah menunggu timnas Indonesia U23 di babak perempat final adalah Korea Selatan. Anda sendiri melihat bagaimana perjuangan pemain kita sampai di babak perempat final seperti apa, Pak Amali? Ya, luar biasa ya perjuangan anak-anak. Kita apresiasi kepada anak-anak dan Coach Sintayong yang mengantarkan kita untuk pertama kalinya berada di posisi seperti sekarang ini. Nah, ini menunjukkan bahwa pembinaan itu nggak bisa dalam waktu yang singkat. Kalau kita masih ingat, anak-anak ini adalah dipersiapkan ketika tahun 2000 pada saat mereka menghadapi Piala Dunia U20. Presiden waktu itu mengatakan pada saya, waktu saya masih Menteri Olahraga, Pak Menteri, latihan dimanapun ambil pelatih sebagus apapun, kita akan biayai. Nah, ini yang hasilnya sekarang, karena sebagian besar kan angkatan Rizky Ridho dan lain-lain, kemudian yang Piala Dunia U20 yang gagal juga ada di situ. Jadi kita optimis karena mereka sudah bersama dengan Sintayong, sudah sejak tahun 2020 bisa mengatasi lawannya yakni Korea, dan mereka bersemangat betul. Sintayong saya kira juga sangat profesional, walaupun ini berhadapan dengan negaranya, seperti komunikasi kami dengan tim pelatih yang kebanyakan dari Korea. Mereka sangat semangat dan ingin menunjukkan bahwa di luar negeri pun mereka berhasil menangani timnas yang di luar Korea. Jadi mudah-mudahan semangat ini akan terpelihara dan anak-anak tanpa beban tetapi semangat untuk mengalahkan Korea mereka tunjukkan, karena ya ini sejarah buat kita ya. Ketua Umum Pak Erick Thohir bersama para Esko juga memberi semangat. Mudah-mudahan mereka tetap bermain disiplin dan sabar, karena itu kuncinya. Kalau bisa mengalahkan tim yang sehebat Korea. Ya, Bungkus, melawan Yordania kemarin doanya kita menang, tapi saya pikir tidak banyak yang kemudian bisa memprediksi sampai selisih 3 gol gitu. Tapi menurut Anda faktor utama yang kemudian membuat timnas kita bisa masuk ke babak perempat final itu apa sebetulnya dalam 3 pertandingan terakhir ini? Jadi yang pertama, kita mendapatkan gol cepat, itu saya pikir sangat penting ya. Gol cepat yang kita buat melalui Marcelino itu sangat memberikan pengaruh terhadap mindset para pemain Jordania di lapangan. Karena ketika sebuah tim harus menang, justru ketinggalan, itu mereka biasanya akan lebih terburu-buru bermain, akan lebih berusaha untuk segera mengejar ketertinggalan. Jangan lupa pemain-pemain Jordania itu rata-rata masih muda, belum punya banyak pengalaman bertanding. Pemain-pemain kita sebetulnya justru lebih banyak pengalaman bertanding. Ada yang bertanding di Eropa, ada yang main di Liga 1, itu malah lebih banyak pengalaman bertandingnya. Dan sebagian kan juga main di Piala Asia Senior ya. Jadi secara kematangan emosional, secara mental, pemain kita memang lebih baik dibanding pemain Jordania. Dan pemain Jordania yang tergesa-gesa ingin segera mencetak gol, kemudian bermain dengan cara yang menurut saya memang itu cocok buat kita. Mereka bermain longgar, menciptakan banyak celah. Makanya kita di pertandingan melawan Jordania itu bisa memperagakan salah satu permainan terbaik yang pernah ditunjukkan tim U23 selama kejuaraan ini. Karena memang lawannya bermain dengan usaha terlalu agresif ingin segera mencetak gol. Itu malah memberikan ruang bagi pemain kita. Tapi terlepas dari itu, saya pikir strategi Sintayong dengan susunan pemain yang sangat baik itu juga membuat para pemain Jordania juga kesulitan untuk mengimbangi permainan Indonesia. Itu harus kita akui. Bungkus, tapi Anda melihat gaya permainan kita apakah memang semakin baik di bawah Sintayong? Lalu kemudian pertanyaannya, mentalnya pun juga sudah berkembang tidak? Setelah kemudian kita pada saat pertandingan pertama, kita dikerjain wasit begitu?
Iya, saya sempat mengatakan bahwa pemain kita ini semakin membaik secara mental sesudah pertandingan kedua ya, dan terbukti di pertandingan ketiga mereka bermain begitu lepas menghadapi pertandingan yang bisa dibilang sangat penting, mereka bisa bermain sangat lepas. Tapi memang itu semua tidak lepas dari susunan pemain yang saya bilang tadi, mungkin itu yang paling baik yang kita punya selama Piala Asia U23. Karena di pertandingan lawan Jordania semua pemain kunci bisa main. Nathan bisa main, Ivar Jenner bisa main, Justin Hubner bisa main, Rizky Ridho, Hernando, semua pemain yang biasa diturunkan oleh Sintayong, semua bisa dimainkan. Sehingga formasi 3-4-3 yang kita inginkan itu bisa berjalan dengan sangat baik. Nah, memang tantangan besarnya kemudian melawan Korea nanti, timnya tidak selengkap di pertandingan sebelumnya, itu tantangannya. Pak Amali, kalau Anda sendiri melihat apakah memang permainan timnas Indonesia ini di bawah Sintayong itu memang berkembang pesat, Pak Amali? Iya, berkembang. Saya tadi sampaikan bahwa ini Sintayong bersama anak-anak sudah sejak tahun 2020. Ingat, waktu itu dia bawa ke Kroasia, bahkan ke Spanyol dan Turki, sudah sangat nempel, melekat dengan anak-anak. Nah, sekarang tentu dia sudah tahu bagaimana perkembangan mereka sekarang. Sehingga harapan kita semakin bagus ke depannya bahwa Sintayong sudah bisa memberikan strategi yang kira-kira sudah memadai bagi anak-anak yang di usia U23 sekarang ini. Jadi memang pelatih STY bisa meramu kekuatan yang ada, yang tadinya kita juga masih mempertanyakan, tetapi di tangan STY kekuatan ini bisa diramu dengan baik. Jadi strategi, kemudian bagaimana fisik, bagaimana mental yang diberikan oleh STY itu bisa dipahami betul oleh anak-anak, dan di lapangan mereka menerapkan itu strategi-strategi yang disampaikan oleh Coach Sintayong. Jadi mudah-mudahan dengan Korea, karena ini mirip-mirip cara bermainnya dan lain sebagainya, mirip-mirip. Tinggal bagaimana strategi STY menghadapi pelatih Korea, ya itu yang akan menentukan di laga yang akan datang. Pak Amali, sudah ada kode perpanjangan kontrak akan diberikan kepada Sintayong oleh Erick Thohir, Ketua Umum PSSI. Apakah memang dipastikan bahwa perpanjangan kontrak itu akan segera ditawarkan atau bahkan sudah dibicarakan sekarang di kalangan PSSI, Pak Amali? Ya, waktu itu di rapat ESCO pada saat membahas salah satu agenda tentang pelatih, kita sepakat semuanya ESCO menyerahkan keputusannya itu pada Ketua Umum Pak Erick Thohir, dan kemudian Pak Erick memberikan target-target tertentu kepada STY, dan sekarang ini pasti pembicaraan-pembicaraan itu sudah dimulai ya, kan Pak Erick punya pengalaman untuk bagaimana berkomunikasi dengan pelatih, kan kita tahu bahwa beliau ini pernah memimpin klub besar Inter Milan di Eropa sana, tentu tahu bagaimana cara untuk bernegosiasi. Nah, kita tunggu saja karena ESCO sudah menyerahkan semuanya keputusan di tangan Ketua Umum. Mudah-mudahan harapan masyarakat, harapan kita semua, sebagaimana yang sekarang ini oleh netizen di media sosial yang disampaikan ST, mudah-mudahan akan terwujud itu. Oke, Bungkus, menurut Anda tidak ada pilihan lain, Sintayong harus diperpanjang kontraknya sebelum kita bahas mengenai Korea Selatan? Iya, saya pikir yang namanya pelatih itu di mana-mana butuh waktu ya. Tidak ada ceritanya pelatih itu ujuk-ujuk bisa membuat sebuah tim berprestasi tanpa melalui proses. Nah, Sintayong ini kan sebetulnya handicap yang dialami juga cukup banyak ya. Ketika dia pegang tim, kita sedang berada dalam situasi COVID. Itu sebetulnya tantangan yang berat. Karena itulah memang dalam beberapa hal kita memang masih melihat dia belum bisa meraih yang namanya trofi juara. Karena memang ketika dia membangun tim itu handicap pertama yang dihadapi
tapi justru COVID, tantangan cukup berat, kompetisi tidak bisa bergulir dengan baik. Tapi kita bisa melihat bagaimana ketika situasinya lebih memungkinkan, lebih kondusif, dia pelan-pelan bisa membangun tim, tidak hanya di tim U23 tapi juga timnas senior yang perlahan-lahan mampu menunjukkan bentuk permainan yang bisa dibanggakan. Saya pikir memang kita harus memberikan kesempatan kepada Sintayong untuk waktu yang lebih luasa, karena kalau kita sekarang tiba-tiba menghentikan kontraknya, ini tim yang sudah berjalan ini, yang sudah dibangun ini, yang sudah on the track ini akan balik lagi, bisa balik lagi ke titik nol. Itu saya pikir ancaman yang mungkin terjadi, yang sebaiknya kita hindari. Kita sudah terlalu sering dalam masa-masa yang lalu melakukan gonta-ganti pelatih dalam kurun waktu yang sebentar, hanya karena target-target jangka pendek yang kadang-kadang juga tidak realistis. Kali ini kita harus bicara dengan cara yang lebih profesional, bahwa pelatih itu butuh waktu, butuh proses untuk mencapai sesuatu. Nah, saya pikir waktu yang diberikan kepada Sintayong masih belum untuk bisa menghasilkan sesuatu yang besar ya, berproses, tapi semuanya menuju ke arah yang positif. Jadi berikan waktu yang cukup supaya proses itu nanti bisa mencapai puncaknya, bisa menghasilkan sesuatu yang besar bagi sepak bola Indonesia. Oke, salah satu target kepada timnas U23 adalah mencapai semifinal. Nah, kita akan bahas nanti usai jeda, kira-kira peluang kita melawan Korea Selatan akan seperti apa. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali. Kembali bersama kami di Prime Time News. Kembali kita lanjutkan diskusi kita. Saya kembali ke Pak Amali. Pak Amali, supaya kita bisa ikut berkompetisi di Olimpiade Paris 2024, maka target mencapai semifinal di Piala Asia 2024 itu diberikan begitu. Tapi lawan kita Korea Selatan, bisa menang menurut Anda, Pak Amali? Ya, kalau lihat dari pelatih ya, Sintayong yang juga berasal dari sana, dia optimis sih komunikasi dengan tim pelatih. Karena kan ini sudah tahu bagaimana cara bermainnya, tahu kekuatannya. Itulah saya sampaikan tadi, yang akan menentukan adalah bagaimana strategi yang akan diterapkan oleh kedua pelatih ini. Itu yang akan menentukan. Kalau bagus strateginya, tentu itu yang akan memenangkan pertandingan. Dan STY sangat profesional. Dia tidak karena melawan negaranya kemudian dia asal-asalan gitu. Dia sangat profesional, apalagi kan ini kontraknya akan diperpanjang, dan harapannya dia harus bisa menunjukkan bahwa dia memegang timnas di luar Korea juga berhasil. Saya kira anak-anak juga begitu. Dari apa yang kami komunikasi, anak-anak juga semua berkeinginan untuk menang lawan Korea. Jadi antara pelatih dan pemain, saya kira punya tekad yang sama, dan kepercayaan diri anak-anak sudah semakin meningkat, apalagi setelah mereka mengalahkan Jordan dengan 4-1. Mudah-mudahan ini akan terpelihara terus. Yang penting main disiplin dan sabar, itu kuncinya. Oke. Ya, Bungkus, caranya menang melawan Korea Selatan seperti apa? Kalau misalnya salah satu pemain andalan kita kemarin, Nathan Joaon, itu harus kembali ke negaranya, nggak ikut main, Bungkus. Ya, jadi harus diklarifikasi dulu. Sebetulnya seingat saya sih targetnya kan sebetulnya 8 besar ya. Yang bilang semifinal itu kan Sintayong sendiri gitu ya. Karena Sintayong punya keyakinan terhadap timnya, dan saya pikir keyakinan semacam itu wajar ya, karena Sintayong sudah melihat materi pemain yang dia punya. Sebagian pemain 10 orang diantaranya pernah memperkuat tim nasional. Nah, kemudian yang saya ingin klarifikasi juga yang kedua, kalau misalnya Sintayong kali ini gagal membawa tim ke semifinal, itu bukan karena dia orang Korea Selatan. Bukan karena dia orang Korea Selatan terus membuat timnya jadi tidak bisa mengalahkan Korea Selatan. Tapi memang faktanya Korea Selatan ini salah satu tim yang punya kekuatan sangat baik di kelompok usia 23 tahun. Ingat loh, Korea Selatan ini juara Piala Asia U23 tahun 2020. Mereka juga peraih medali emas tahun 2022 di Asian Games. Itu kelompok usia yang kurang lebih sama. Artinya pemain-pemain Korea Selatan di kelompok usia ini memang rata-rata sangat bagus, karena mereka punya kompetisi yang bagus di dalam negeri. Jadi terlepas apapun hasilnya nanti, kita harus mengakui bahwa Korea Selatan ini memang tim yang sangat kuat. Dan kalau kita lihat statistik, 16 pertandingan terakhir timnas Korea Selatan U23, 16 terakhir itu mereka tidak terkalahkan, 15 diantaranya menang. Hanya sekali ditahan imbang oleh Australia.
Jadi memang ini tim yang kalau lihat statistik, lihat fakta-fakta, ini cukup menakutkan. Cuma seperti yang dibahas Pak Amali tadi, kita punya pelatih yang kenal betul sepak bola Korea Selatan karena dia berasal dari Korea Selatan. Mudah-mudahan itu bisa jadi modal, karena kalau secara permainan sih memang Korea Selatan ini kalau kita lihat waktu mereka menghadapi Jepang, itu mereka bermain sangat tenang, sangat dingin, digempur Jepang pun mereka tenang. Memang jumlah gol mereka tidak banyak ya, dari 3 pertandingan itu mereka cuma mencetak 4 gol, kita malah lebih banyak 5 gol. Tapi tim-tim seperti ini yang tidak terlalu banyak bikin gol, yang menangnya tipis-tipis 1-0, 1-2-1, itu justru tim yang biasanya berbahaya dalam level turnamen seperti ini. Karena itu saya pikir kita punya harapan besar bahwa timnas U23 bisa melaju jauh, tapi kita harus sadar juga bahwa yang dihadapi akan menjadi lawan yang sangat kuat. Karena itu saya pikir kita harus dari awal tidak boleh punya pretensi berpikir bahwa karena Sintayong dari Korea terus jadi kalah lawan Korea Selatan. Bagus, tapi masih banyak yang mengkritisi ya permainan kita kemarin. Dan kemudian khawatirnya buat pertandingan berikutnya melawan Korea Selatan, Nathan Joaun nggak main, lalu pertahanan kita masih agak terbuka. Nah, hal-hal semacam ini tuh bisa tidak kemudian dibenahi dalam waktu yang singkat? Karena kan kita Jumat pagi sudah melawan Korea Selatan yang disebut-sebut calon terkuat juara Piala Asia U23 ini, Bungkus. Iya, sepak bola itu kan kita tahu proses ya, tidak ada yang bisa diubah seperti membalik telapak tangan ya, semua butuh waktu, semua butuh proses. Menurut saya penampilan terbaik ketika kita mengalahkan Jordania itu antara lain di samping karena kita bermain bagus juga karena lawannya dalam posisi yang tertekan. Korea Selatan di pertandingan besok tidak mengalami tekanan seberat yang dirasakan oleh Jordania. Sama-sama posisinya seperti kita, sama-sama main dari nol gitu loh. Karena itu saya pikir tekanannya akan berbeda. Jadi kuncinya sekarang bagaimana kita yang bermain baik, bukan bergantung kepada lawan main bagus apa enggak. Kita yang harus main bagus, kita yang harus bermain tenang. Tadi Pak Amali sudah bilang main tenang, main disiplin, tidak bikin kesalahan. Itu kan hal-hal prinsip yang memang selama ini selalu kita sarankan kepada timnas Indonesia. Jangan kebobolan di 10 menit awal, 10 menit akhir setiap babak. Jangan bikin kesalahan yang berbuah penalti, jangan bikin kesalahan yang akhirnya kena kartu kuning, kartu merah. Kan itu selalu yang kita tekankan berulang-ulang. Nah, mudah-mudahan dengan 3 pertandingan yang sudah dijalani, yang keempat besok nanti bisa lebih baik lagi. Oke, baik. Kita tunggu nanti Jumat pagi melawan Korea Selatan akan seperti apa performa timnas kita. Terima kasih Pak Amali, terima kasih Bungkus telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam semuanya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.